Gembel bukan pria bodoh. Ia bukan pula pria gagah. Ia tidak kaya, tidak berwibawa, tidak memesona. Namun ia memiliki satu kemampuan yang lebih berbahaya dari semua itu. Ia membaca retakan. Ia tidak mengejar perempuan. Ia mengendus luka. Ia tidak tertarik pada tubuh yang utuh. Ia mencari jiwa yang haus, dan pada limbuk, ia menemukan celah yang menganga. Retakan kecil yang selama ini tersembunyi di balik harga diri. Ia tak melihatnya sebagai istri orang, tidak sebagai ibu, tidak sebagai perempuan yang pernah bersumpah di hadapan Tuhan. Ia melihatnya sebagai ego yang kelaparan. Kelaparan akan pengakuan, kelaparan akan pujian, kelaparan untuk merasa lebih dari sekadar biasa. Ia tidak datang membawa cinta, ia datang membawa cermin palsu. Kamu beda. Kamu terlalu istimewa untuk diperlakukan seperti itu. Suamimu tidak pernah benar-benar mengerti kamu. Kalimat-kalimat itu bukan rayuan. Itu strategi. Ia tidak menyerang rumah. Ia menyerang harga diri. Pelan, terukur, berulang. Ia tidak menyentuh tubuh lebih dulu. Ia menyentuh kekosongan. Setiap kali Limbuk merasa tak dihargai, ia memperbesar rasa itu. Setiap kali Limbuk mengeluh, ia membenarkan, bukan untuk menyembuhkan luka, tetapi untuk membuat luka itu merasa dimengerti. Karena luka yang dimengerti akan menggantung pada pendengarnya. Dan Gembel ingin menjadi satu-satunya. Ia mengangkat Limbuk tinggi, bukan untuk memuliakan, tetapi untuk membuatnya takut jatuh. Ia menciptakan dunia kecil yang eksklusif. Kita beda. Hubungan ini tidak seperti yang lain. Aku cuma punya kamu, padahal ia hanya punya kebutuhan. Validasi, kedekatan, kedekatan, rahasia, rahasia, pemisahan, pemisahan, ketergantungan. Ia tidak pernah memaksa. Ia membuat Limbuk percaya bahwa semua itu adalah pilihan sadar, padahal arah sudah ia genggam sejak awal. Jika Limbuk ragu, ia diam. Diamnya adalah hukuman. Jika Limbuk menjauh, ia menghilang sebentar. Hilangnya adalah umpan. Jika Limbuk cemburu, ia tersenyum karena cemburu berarti kepemilikan. Dan kepemilikan berarti kendali telah sempurna. Ia tidak membutuhkan banyak. Cukup satu hal, kontrol atas perasaan seseorang. Jika Limbuk ragu, ia diam. Diamnya adalah hukuman. Jika Limbuk menjauh, ia menghilang sebentar. Hilangnya adalah umpan. Jika Limbuk cemburu, ia tersenyum. Karena cemburu berarti kepemilikan. Dan kepemilikan berarti kendali telah sempurna. Ia tidak membutuhkan banyak. Cukup satu hal, kontrol atas perasaan seseorang. Gembel bukan pecinta. Ia oportunis emosi. Ia tidak memecahkan rumah dengan palu. Ia membuat pemiliknya merobohkannya sendiri. Dan di titik paling tragis itu, Limbuk tidak dipaksa. Ia sendiri yang membuka pagar. Ia sendiri yang menyerahkan ladang pernikahannya kepada tangan yang salah. Gembel masuk sebagai tamu rahasia, lalu berubah menjadi pembajak. Ia membalik tanah kesetiaan, mengaduknya dengan kebohongan, menyiramnya dengan pujian palsu. Awalnya hanya jejak kecil, lalu alur tipis. Lalu parit dalam yang tak bisa ditutup lagi. Ia menanam bukan benih cinta, melainkan benih penguasaan, dan Limbuk berdiri di sana. Merasa dipilih, padahal sedang dikik hingga ladang itu retak. Retak oleh pembenaran, retak oleh ego yang tak pernah kenyang, retak oleh rahasia yang terus disembunyikan. Tanah yang dulu subur bagi kesetiaan menjadi keras, kering, dan tak lagi mampu menumbuhkan kepercayaan. Dan yang paling ironis, ketika semuanya terbongkar, Gembel bisa pergi tanpa rumah yang hancur, tanpa anak yang terluka, tanpa nama yang tercemar. Ia bersih. Yang kotor tetap tinggal di rumah. Dan Limbuk baru mengerti bahwa ia bukan ratu, ia adalah pemilik ladang. Limbuk sendiri yang menyerahkan ladang pernikahannya kepada Gembel untuk dibajak, membiarkan kesucian diinjak, berubah menjadi kebun dosa.
bukan karena dipaksa, karena ingin merasa istimewa. Dan saat panen tiba, yang tumbuh bukan cinta, melainkan penyesalan yang tak bisa dicabut akarnya. Limbuk pernah menulis, "Saya tidak pernah merasakan cinta itu ada. Seolah puluhan tahun hanyalah kebetulan, seolah rumah dibangun tanpa jiwa, seolah anak-anak lahir tanpa cinta. Kalimat itu bukan kebenaran. Itu pembelaan, karena lebih mudah menyangkal cinta daripada mengakui pengkhianatan. Cinta ada atau tidak, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Yang rusak bukan perasaan, yang rusak adalah pilihan."